Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dengan NIM 503120044, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil MIT mata kuliah Demografi dan Kependudukan. Langsung saja, yaitu pertama, ada beberapa tahap. Yang pertama itu pada tahap ini pada tahap 1, masyarakat berada pada kondisi pra-industri yang menyebabkan kematian cukup tinggi karena faktor yang menyebabkan peningkatan dan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan kematian meningkat akibat gagal panen, pendapatan rendah, dan wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tahap kedua yaitu tingkat mortalitas atau keamanan turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat dikarenakan dua faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil panen pertanian. Tahap ketiga itu tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, tapi tidak secepat tingkat kematian, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana, perubahan menuju industri dari pertanian menjadi masyarakat industri yang adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita yang boleh bekerja. Selanjutnya tahap 4, kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Selanjutnya mengenai indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kedudukan serta mengemukakan 3 model piramida penduduk. Nah, indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan yang pertama itu indikator demografis dan indikator non-demografis. Indikator demografis kependudukan seperti jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, penurunannya angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Sedangkan indikator non-demografis yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera plus sejahtera, indeks pembangunan manusia atau HDI, indeks harapan hidup, indeks pendidikan atau melek huruf plus lama sekolah, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Selanjutnya itu ada model piramida kependudukan, terdiri dari 1, piramida penduduk muda, digambarkan oleh limas, seperti limas. Pemahamannya mudah, jadi di suatu daerah terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak, biasanya terdapat di negara berkembang seperti negara kita, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Nah, ciri-cirinya yaitu sebagian besar berada pada sekelompok penduduk muda, yang kedua itu usia tua jumlahnya sedikit, yang ketiga tingkat kelahiran bayi tinggi, dan terakhir yaitu pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua itu piramida penduduk stasioner atau granat, di mana piramida stasioner itu merata sehingga ada yang menyebutnya sebagai bentuk granat. Pada piramida ini tingkat kelahiran dan kematian seimbang atau tetap atau stasioner, biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura dan Jepang. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner atau granat yaitu 1, penduduk pada tiap sekelompok umur hampir sama. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah. Yang ketiga, tingkat kematian rendah. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk mendekati nilai atau lambat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu piramida penduduk tua. Sebagai besar penduduk beberapa kelompok usia dewasa atau tua, piramida ini menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang tinggi. Jadi pertumbuhan penduduknya itu rendah. Contoh negara seperti Jerman dan Swiss dan Belgia. Ciri-ciri piramida penduduk tua yang pertama itu jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Yang ketiga tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian, dan yang ketiga itu pertumbuhan penduduk terus berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk. Nah, perbedaan yang mendasar dari ketiga sumber data demografi penduduk yaitu yang pertama itu cakupan penduduknya.
Sensus itu seluruh penduduk, sedangkan survei itu sebagian penduduk. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan kalau sensus itu biasanya 10 tahun sekali, sedangkan survei biasanya itu 5 tahun sekali, bergantung dengan adanya biaya. Sedangkan registrasi itu memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Sensus dan survei itu memberi gambaran tentang keadaan penduduk pada saat tertentu saja, di mana sensus ini merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengelola, serta mengkaji data kependudukan secara menyeluruh. Sedangkan survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel saja. Dan yang ketiga itu registrasi, merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya yang keempat. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan sosial dan pendekatan ekonomi. Pendekatan sosial di sini ialah pendekatan multi aksi yang menyegerakan bantuan standar minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki masalah sosial yang dibarengi dengan sentuhan sosial, bahkan personal approach. Dan yang kedua itu pendekatan ekonomi, adalah kemampuan dalam menghasilkan laba atau menghasilkan pendapat yang lebih tinggi dari biaya produksi. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin berhasil perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kelima, mungkin bisa diperhatikan bagaimana bentuk PPT-nya yang ada di layar. Nah, selanjutnya yang keenam. Standarisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran setara atau komparabel antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan confounding utama seperti perbedaan umur dan seks pada komposisi populasi atau subgrup yang berbeda. Standarisasi ukuran kematian dilakukan agar dapat melakukan perbandingan angka-angka kematian dengan lebih akurat, terutama angka-angka ukuran kasar. Biasanya angka kematian kasar atau CDR distandarisasi menurut struktur umur untuk pengurangan efek dari perbedaan dalam struktur umur antara penduduk dalam dua atau lebih wilayah atau negara. Ada dua cara standarisasi. Yang pertama itu standarisasi langsung, adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Langsung kecepatan populasi yang dibandingkan diaplikasikan pada distribusi populasi standar. Selanjutnya itu standarisasi tidak langsung, di mana adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur. Standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.